Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 paralel 3 kelas praktikum struktur data akan mempresentasikan tugas akhir kami dengan topik peminjaman dan pengembalian barang. Di sini kami mengembangkan mobile apps bernama Librarian for Sorting and Visualizer. Adapun anggota dari kelompok 10 ada Muhammad Haris, Sinda Natasha, dan Farhan Lado. Untuk latar belakang, yang pertama perkembangan teknologi masa kini. Perpustakaan sebagai lembaga pendidikan dan pengetahuan harus turut beradaptasi dengan perkembangan teknologi saat ini. Untuk mengatasi keadaan tersebut, maka perlu dihadirkan perpustakaan digital berbasis mobile. Dengan adanya perpustakaan digital tersebut, maka akan muncul modernisasi, perluasan layanan, dan peningkatan efisiensi. Yang kedua, pentingnya struktur data. Peran struktur data yakni untuk menyimpan, mengelola, dan memproses data buku. Menurut Syah Putri dan Nasution, struktur data dapat meningkatkan kinerja aplikasi, mengurangi waktu pencarian data, serta memastikan integritas dan konsistensi data. Metode perancangan solusi. Untuk fungsi yang pertama, yakni fungsi peminjaman buku, kami memanfaatkan struktur data array list. Buku yang dipinjam akan disimpan dalam array list untuk memudahkan akses dan modifikasi data buku. Fungsi yang kedua, yakni fungsi pengembalian buku, kami memanfaatkan struktur data array list. Pengembalian buku juga akan dikelola menggunakan array list untuk konsistensi dan kemudahan manajemen data. Yang ketiga, fungsi penambahan buku, kami memanfaatkan struktur data array list. Penambahan buku ke dalam perpustakaan akan dilakukan menggunakan array list untuk memungkinkan akses data yang cepat dan efisien. Masuk ke dalam riwayat buku atau riwayat peminjaman buku. Dalam riwayat peminjaman buku, struktur data yang kami gunakan adalah linked list dengan pair. Di sini tiap elemen punya pesan data atau pair yang berisi info buku dan tanggal pinjam. Penggunaan struktur linked list dalam riwayat peminjaman buku memberikan berbagai macam keuntungan, di antaranya adalah penyimpanan efisien dan akses berurutan. Selanjutnya ada pencarian buku. Struktur data yang kami gunakan dalam pencarian buku adalah linear search. Di sini kenapa kita menggunakan linear search adalah karena penggunaan algoritma linear search adalah cukup sederhana atau sangat sederhana dan sesuai untuk skala data yang relatif kecil. Terakhir ada pengurutan buku. Di sini kita menggunakan struktur yang lumayan banyak karena di sini pengguna dapat memilih algoritma pengurutan yang diinginkan untuk pengurutan buku. Berdasarkan judul atau atribut lainnya, setiap algoritma pengurutan akan diimplementasikan untuk memberikan variasi dan pemahaman mengenai kinerja masing-masing algoritma. Makanya di sini kita menggunakan banyak sekali struktur data, yang antaranya adalah selection sort, bubble sort, insertion sort, merge sort, dan quick sort. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Pertama, kami menggunakan array list untuk fitur peminjaman buku, pengembalian buku, dan penambahan buku. Operasi yang diimplementasikan adalah add dan remove. Untuk tingkat kerumitan atau kompleksitas adalah O1 untuk penambahan dan ON untuk penghapusan. Ini menurut Baldung tahun 2024. Untuk implementasinya sendiri, di sini bisa lihat codingannya. Kita menggunakan array list untuk menampung bukunya, kemudian operasinya juga bisa dilihat di sini. Kita menggunakan plus untuk menambah, atau minus untuk menghapusnya. Dan selanjutnya kita menggunakan linked list dengan pair untuk fitur riwayat peminjaman. Operasinya adalah add dengan tingkat kerumitan adalah O1 menurut Baldung 2024. Untuk implementasinya sendiri bisa dilihat kita menggunakan linked list dengan pair. Yang akan nge-pair long adalah waktu peminjaman dengan objek buku tersebut. Untuk penambahan di sini bisa melihat kita menggunakan push untuk nge-push pair tersebut ke dalam linked list. Kemudian selanjutnya adalah linear search. Kita gunakan untuk fitur pencarian buku. Operasi yang diimplementasikan adalah pencarian sederhana. Tingkat kerumitannya adalah ON. Untuk implementasinya bisa dilihat, kita menggunakan dua static function, yang satu untuk list dan yang satu lagi untuk linked list. Kita menggunakan title untuk pencariannya. Di sini kita lowercase-kan terlebih dahulu, kemudian kita akan mencari substring yang terdapat pada title tersebut berdasarkan query yang kita minta. Kemudian selanjutnya adalah algoritma pengurutan. Di sini kami menggunakan pengurutan berdasarkan ID, judul, penulis, dan juga tahun. Algoritma yang diimplementasikan adalah selection sort dengan tingkat kerumitan ON kuadrat, bubble sort dengan tingkat kerumitan ON kuadrat juga,
insertion sort dengan tingkat kerumitan ON kuadrat, merge sort dengan tingkat kerumitan ON log N, dan juga quick sort dengan tingkat kerumitan ON log N dalam kasus rata-rata dan ON kuadrat dalam kasus terburuk. Untuk implementasinya sendiri kami menggunakan bahasa pemrograman Kotlin, karena di sini kami menambahkan fitur untuk delay dan memperlambat proses penyortiran tersebut supaya user bisa melihat visualisasi dari sortingannya. Di sini untuk bubble sort kita tambahkan callback dan juga delay pada saat nge-swap. Kemudian selanjutnya adalah insertion swap, juga kita tambahkan delay dan callback. Kemudian merge sort juga sama, kita tambahkan delay dan juga callback. Quick sort juga sama, kita tambahkan callback dan juga delay pada swap. Kemudian selection sort juga sama, kita menambahkan delay dan juga callback. Dalam sesi kesimpulan ini, pengembangan aplikasi peminjaman buku yang telah kami kembangkan telah berhasil memenuhi kebutuhan pengguna melalui sistem analisis yang mendalam serta desain arsitektur yang matang untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Selanjutnya untuk struktur data, kita telah menerapkan struktur yang efisien dalam penerapan pengembangan aplikasi peminjaman buku ini. Selanjutnya adalah ArrayList digunakan untuk operasi peminjaman buku dan pengembangan buku, sementara LinkList dengan pasang data atau pair menyimpan riwayat peminjaman dengan kompleksitas 1. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam pemilihan dan implementasi struktur data serta algoritma tepat, aplikasi ini mampu menyediakan fungsionalitas yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan yang telah dianalisis. Selanjutnya adalah kita menggunakan algoritma linear search yang digunakan untuk pencarian buku dan berbagai algoritma pengurutan seperti selector sort, bubble sort, insertion sort, merge sort, dan quick sort yang telah kami terapkan. Selanjutnya adalah demo dari aplikasi. Berikut akan saya tampilkan demonstrasinya. Ini adalah aplikasinya yang kami buat, Librarian. Di sini pada saat pertama dibuka akan menampilkan daftar buku yang bisa dipinjam dalam bentuk rilis, dan terdapat fitur untuk meminjam buku. Ada tombol borrow, di sini kita pinjam saja. Saat dipinjam, maka buku akan dimasukkan ke dalam daftar buku yang sudah dipinjam atau di library kita. Nah, di sini dari sini juga kita bisa melakukan return atau mengembalikan buku. Saat dikembalikan, maka buku akan kembali ke books atau buku yang bisa kita pinjam di paling bawah. Dan selanjutnya adalah fitur penambahan buku dengan add book. Kita disuruh untuk mengisi berbagai macam inputan yang telah disediakan. Seperti cover bukunya kita isi misalnya seperti ini, catfish farming misalnya. Kemudian autornya adalah Lorem Ipsum. Tahunnya misalnya adalah 2024. Kita tambahkan kalau sudah. Nah, maka akan tertambah ke paling bawah seperti ini. Nah, selanjutnya adalah fitur riwayat peminjaman. Kita bisa ke paling kanan, ada history. Di sini akan ditampilkan link list yang berisi pair, yaitu pair dari waktu peminjaman dan juga objek buku tersebut. Jadi di sini bisa dilihat informasi peminjamannya, kapan, dan juga buku yang dipinjam itu apa. Pinjam Kotlin misalnya, maka akan tertambah juga di sini informasi tersebut. Kemudian fitur selanjutnya adalah fitur search. Kita cari misalnya buku Kotlin, nah dia akan mencari substringnya Kotlin tersebut, KOTL. Nah, maka muncul Kotlin. Kemudian selanjutnya adalah fitur riwayatnya juga bisa kita cari. Ada Kotlin, kalau misalnya tidak ada, maka akan kosong. Seperti itu. Kemudian fitur terakhir adalah fitur sorting. Di sini kita menyediakan ada 5, yaitu selection sort, bubble sort, insertion sort, merge sort, dan juga quick sort. Di sini juga bisa kita atur untuk delay-nya, mulai dari 0 detik sampai dengan 2 detik. Default-nya adalah 500 milisecond atau setengah detik. Misalnya kita menggunakan selection sort untuk title secara ascending. Maka bisa kita lihat ada delay 500 milisecond-nya dan bisa kita lihat visualisasinya. Kemudian bisa kita lihat bubble sort berdasarkan title dengan descending. Nah, maka item akan tersortir secara bubble sort. Nah, maka seperti bubble ya, naik ke atas. Nah, untuk indikatornya kita bisa lihat di sebelah nama aplikasi ada loading. Ini menandakan aplikasi sedang dalam mode penyortiran. Seperti itu. Kalau misalnya dirasa kelambatan, maka bisa kita atur speed-nya untuk lebih cepat atau lebih lambat. Seperti itu. Ini seperti itu untuk demonstrasi dari aplikasi kami. Terima kasih. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.